dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Insya Allah kami akan hadirkan di layar kaca Anda program variatif. Insya Allah kita akan Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang dan telah sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah kita bisa bertemu dan kembali dalam pembahasan dan kajian ilmiah di kesempatan sore hari ini bersama Ustaz Anas Burhanuddin hafizahullahu taala. Pembahasan sore hari ini dari risalah atau kitab Al-Wasaya wa Taujihat fi fiqh ta'abbud li rabbil bariyat, dan ini merupakan pertemuan dan pembahasan yang terakhir berkaitan dengan kesimpulan dan poin-poin yang akan disampaikan oleh Ustadz terkait dengan pembahasan di sore hari ini. Dan kita akan berikan kesempatan yang luas bagi ikhwah dan akhwat fillah, bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 0218236543. Pertanyaan via chat WhatsApp Anda bisa sampaikan di nomor yang sama. Dan kita mulai pembahasan dan kajian sore hari ini di dalam pembahasan kitab Wasaya wa Taujihat fi fiqh ta'abbud li rabbil bariyat. Dan kepada Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang dilimpahkannya kepada kita. Nikmat umur panjang, nikmat sehat, dan yang lebih penting adalah nikmat yang terkait dengan urusan akhirat kita, yaitu nikmat iman, Islam, dan kepedulian hati kita untuk terus menambah bekal akhirat kita dan meneruskan kebaikan yang telah kita mulai bersama, yaitu mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala melalui kitab Wasaya wa Taujihat fi fiqh ta'abbud li rabbil bariyat. Wasiat-wasiat dan arahan seputar fikih beribadah kepada Allah yang merupakan Tuhan semua makhluk. Karya Fadilatul Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, dan ini adalah halaqah yang ke-12 dan insyaAllah merupakan halaqah yang terakhir dari kajian kitab yang terhitung pendek, dan kecil, namun maknanya insyaAllah telah sama-sama kita rasakan sangat besar dan manfaatnya juga sangat baik untuk peningkatan kualitas ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada sesi atau halaqah yang ke-12 ini kita akan membahas akhir dari wasiat yang ke-10. Kemudian kita akan mereview kembali ya semua 10 poin yang dibahas oleh Fadilatul Syekh penulis kitab dalam kitab yang bermanfaat ini biiznillah ta'ala. Pada poin yang ke-10, Fadilatul Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala menjelaskan pentingnya bagi seorang hamba untuk terus bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya, sebagaimana dahulu para nabi dan orang-orang saleh juga senantiasa bertawakal kepada Allah dalam setiap ibadah mereka, bahkan dalam setiap tahapan ibadah mereka. Kalau dalam satu ibadah mereka membutuhkan tahapan-tahapan dari persiapan, pelaksanaan, kemudian sampai pasca ibadah, maka mereka senantiasa menggantungkan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua tahapan itu.
Mereka juga berlepas diri dari segala daya dan kekuatan selain daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala saja. Dan disebutkan juga bahwasanya hati mereka senantiasa tergantung dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu memikirkan sawabiq, yaitu catatan takdir mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka, hati mereka selalu tergantung dengan khatimah. Dan kita sudah jelaskan perbedaan antara kaum abrar dan kaum muqarrabin, di mana orang-orang muqarrabin lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang abrar itu satu level di bawahnya. Dan yang membedakan mereka dalam hal perhatian kepada khatimah atau kepada takdir, para ulama menyebutkan bahwasanya orang-orang muqarrabun hati mereka senantiasa bergantung pada takdir atau sawabiq. Takdir Allah untuk mereka itu apa? Apakah mereka bahagia atau sengsara? Mereka masuk surga atau masuk neraka, itu senantiasa menjadi perhatian mereka sehari-hari. Qulubul muqarrabin mu'allaqatun bis sawabiq. Hati orang-orang yang muqarrabin itu senantiasa tergantung pada sawabiq, yaitu takdir mereka yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum ciptaan langit dan bumi. Sedangkan para abrar, ya mereka satu level di bawah orang-orang muqarrabin, dan yang menjadi perhatian mereka adalah tentang khatimah. Mereka senantiasa berpikir nanti akhir hidup mereka akan seperti apa? Akankah mereka bisa husnul khatimah atau justru malah akan menjadi su'ul khatimah? Nah, kemudian kekhawatiran akan masa depan ini yang membuat mereka senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah merasa aman. Ya, mereka tidak pernah merasa aman dari kesesatan di tengah jalan. Mereka tidak pernah merasa aman dari perubahan setelah berislam, atau bahkan murtad setelah beriman. Mereka tidak pernah merasa aman dari itu, maka mereka senantiasa menggantungkan diri dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhir pembahasan, penulis menjelaskan bahwasanya perasaan seperti ini, yaitu rasa selalu menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak aman, merasa senantiasa butuh kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap detik kehidupan kita, bahkan dalam setiap nafas yang kita tarik atau kita hembuskan. Nah, inilah yang membuat mereka selamat. Dan ketika mereka lalai akan hal itu, ketika mereka merasa aman, ketika mereka merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, saat itulah singgasana iman mereka runtuh. Dan mereka yang sudah sampai pada level ini, yaitu merasa senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap menit, bahkan dalam setiap detik, dalam setiap nafas, tidak mau bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala siapapun itu, tidak mau bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya satu kejap mata. Nah, orang yang sudah sampai pada level kebutuhan seperti ini, maka mereka telah menyempurnakan penghambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka telah mewujudkan bahwasanya mereka benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka begitu lemah dan kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka harus senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa selamat. Nah, beliau menambahkan di akhir pembahasan bahwasanya siapa yang sudah mencapai level ini, maka dia akan bisa menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada sebagian hamba, dan pada saat yang sama dia merendahkan yang lain. Dia memberikan taufik kepada sebagian hambanya dan juga menjatuhkan sebagian yang lain.
Kenapa sebagian dikuatkan dan diberikan taufik? Karena mereka senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa lemah, mereka merasa kerdil, mereka terus mengiba dan menghamba, maka kemudian Allah tolong mereka. Allah selamatkan mereka dan Dia berikan taufiknya untuk mereka. Sementara mereka yang tidak merasa lemah, mereka yang merasa kuat, mereka yang merasa aman dari kesesatan, maka justru mereka lah yang Allah jatuhkan. Ya. Allah hinakan mereka. Demikian juga kalau kita sudah mencapai level seperti yang disebutkan tadi itu, maka kita akan bisa menyaksikan rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya atas hamba-hambanya. Maka kemudian kita akan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti doanya orang yang dalam kondisi darurat. Seperti apa doanya orang yang dalam kondisi darurat? Kita bisa bayangkan kalau ada orang yang berada di tengah gurun, kemudian di tengah gurun itu dia tidak punya makanan, tidak punya minuman, yang kalau dia tidak mendapatkan bantuan pada hari itu, maka dia akan mati. Kita bisa bayangkan bahwasanya dia akan berdoa dengan sangat khusyuk, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan bisa mendapatkan seteguk air saja atau sekerat daging kering untuk bisa mengisi perutnya, kemudian memberikan energi sedikit untuk dia untuk bisa berjalan sedikit lagi meneruskan hidupnya. Nah, demikian juga ketika kita menyadari kebutuhan kita yang tidak pernah habis kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan senantiasa terdorong untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti doanya orang yang dalam keadaan darurat. Kita akan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kegagalan, ya, dari dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang yang lemah meminta perlindungan. Orang yang lemah akan terus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan terus ulang-ulang, dia akan terus menghibah, merendahkan diri. Dan posisi yang demikian ini yang merendahkan diri, ya, menunjukkan kelemahan, mengeluhkan kekerdilan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru ini adalah posisi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan hubungan kita dengan para makhluk, di mana kalau kita merendahkan diri di hadapan mereka, terlalu sering minta pertolongan kepada mereka, banyak menghibah kepada mereka, maka itu akan menjatuhkan wibawa kita, meruntuhkan martabat kita di mata mereka. Tapi berbeda dengan hubungan sesama makhluk, ya, hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, justru Allah Subhanahu wa taala mencintai dari hambanya kalau dia senantiasa merunduk, merendah, dan terus menunjukkan kelemahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal tersebut menurut Ibnu Qayyim rahimahullah taala adalah salah satu jalan untuk bisa mencapai kesempurnaan ubudiyah, yaitu kesempurnaan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menyadari kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah putus, sehingga kita harus banyak tawakal kepadanya, maka kita akan banyak menjatuhkan diri kita, ya, menghamparkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terus mengetuk pintu, berserah diri, merendahkan diri di hadapannya, ya, merunduk, merasa lemah, menunjukkan kelemahan-kelemahan kita di hadapannya, terus mengibah, mengerdilkan diri. Dan kita meyakini bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan bahaya ataupun manfaat, kehidupan dan kematian maupun kebangkitan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, ini adalah pembahasan terakhir dalam kitab ini, dan di akhir pembahasan Fadilatul Syekh penulis kitab hafizahullah taala menyampaikan bahwasanya ini adalah 10 poin yang bisa disampaikan dalam kitab yang kecil dan sederhana ini, yang beliau beri judul Wasaya wa Taujihat fi Fiqhi Ta'abbud li Rabbil Bariyat. Wasiat-wasiat dan arahan seputar fikih
beribadah kepada Allah yang merupakan Tuhannya para makhluk. Dan beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia telah memudahkan beliau untuk menulis kitab ini, maka beliau meminta agar kitab ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah dan karunia-Nya. Kemudian beliau mengatakan wallahu a'lam wa sallallahu wasallama ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa wastanna bisunnatihi. Beliau mengakhiri kitab dengan bersolawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau dan mereka semua yang mengikuti petunjuk dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap ya kita juga masuk dalam doa ini, maka kita aminkan. Dan sebagai penutup kajian dari kitab yang bermanfaat ini, kita akan mereview kembali 10 poin yang telah disebutkan oleh penulis kitab dalam kitab yang syarat dengan faedah ini. Apa saja 10 poin yang telah disebutkan oleh penulis kitab dalam kitab ini? Yang pertama adalah fakta bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada kita. Justru kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah menyangka bahwasanya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk memenuhi kebutuhan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama sekali. Ibadah-ibadah kita adalah karena kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang butuh untuk bersujud. Kita yang butuh untuk sholat setiap hari. Kita yang butuh untuk banyak berdoa dan beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa membangun rumah kita di surga, dan sebelum itu kita bisa merasakan kebahagiaan saat masih di dunia. Dan semua ibadah itu manfaatnya akan kembali untuk kita. Ya, sama sekali tidak akan menambah kuasa Allah atau wibawanya, sebagaimana maksiat kita juga sama sekali tidak akan mengurangi kuasa dan wibawa Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ibadah itu kita semuanya yang akan merasakan buah dan manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian poin yang kedua adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk mendapatkan ihsan dan bakti dari kita sebagai hambanya dibandingkan orang tua kita. Kita sepakat bahwasanya orang tua memiliki hak yang sangat besar atas kita. Orang tua kita adalah sebab kita bisa ada di dunia ini. Namun jangan lupa bahwasanya hak Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada hak orang tua kita atas kita. Jadi hak Allah Subhanahu wa taala atas kita itu lebih besar dibandingkan hak orang tua atas kita. Karena kalau orang tua kita adalah sebab adanya kita, mereka yang melahirkan kita, mendidik kita, membesarkan kita, maka Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Khalik yang menciptakan kita dari tidak ada kemudian menjadi ada. Dia yang memberikan kita rezeki, dia yang memberikan kita hidup, dia yang mematikan kita. Maka semua urusan kita ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita umat manusia bisa sepakat bahwasanya orang tua memiliki hak besar atas anak-anaknya, kemudian mereka bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, maka kita jangan lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga memiliki hak atas kita. Bahkan hak ini lebih besar daripada haknya orang tua atas anaknya. Kita memiliki kewajiban yang lebih banyak dan lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bisa berbakti dengan baik kepada kedua orang tua kita, maka hendaknya kita juga bisa beribadah dengan lebih banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini beliau menyindir sebagian orang yang bisa berbakti kepada orang tuanya. Bisa Alhamdulillah. Di sini beliau menyindir sebagian orang yang bisa berbakti kepada orang tuanya, bisa membalas kebaikan-kebaikan orang tuanya,
namun dia lupa dengan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau melihat hal itu tidak adil. Kalau dia bisa berbuat baik kepada orang tuanya, bisa membalas budi dan kebaikan orang tuanya, maka seharusnya dia juga bisa lebih baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga adalah bahwasanya sebaik apapun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa memenuhi hak besar Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat kita merasa kurang, saat kita merasa sadar bahwasanya ternyata ibadah kita masih jauh dari kesempurnaan, ibadah kita sebaik apapun itu dan sebanyak apapun itu ternyata tidak bisa memenuhi hak besar Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kondisi merasa kurang, merasa salah, merasa tidak bisa memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi seperti itulah justru Allah Subhanahu wa taala malah akan menerima ibadah dan amal soleh kita. Jadi itulah kondisi yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita merasa sombong, merasa berjasa, merasa bahwasanya kita telah berbuat banyak untuk Allah, merasa telah banyak berkontribusi untuk Islam, justru itu adalah perasaan hati yang tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berpotensi membuat ibadah kita sia-sia. Jadi yang Allah harapkan dan dalam posisi itu Allah akan menerima amalan kita adalah ketika kita sudah beribadah, berusaha beribadah dengan baik, tapi kemudian setelah itu, setelah menyelesaikan ibadah-ibadah tersebut, kita merasa bahwasanya kita masih banyak kurang. Makanya kita beristighfar setelah sholat, kita beristighfar setelah menyelesaikan ibadah haji, kita beristighfar setelah ibadah-ibadah kita yang lain, dan tidak merasa berjasa kepada Allah atau merasa berjasa kepada Islam. Kemudian poin yang keempat adalah bahwasanya umat Islam dibandingkan dengan umat-umat yang lain itu jumlahnya sangat sedikit. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya jumlah umat Islam itu secara total tidak hanya pada zaman kita, tapi di berbagai zaman yang pernah ada di atas muka bumi ini, itu perumpamaan mereka adalah seperti seekor rambut yang hitam di tengah-tengah rambut sapi yang putih. Jadi kalau sapi memiliki rambut, kalau sapi jantan yang biasanya lebih besar daripada sapi yang betina, kalau sapi jantan atau banteng itu memiliki rambut yang putih, maka perumpamaan jumlah umat Islam dibandingkan umat kafir itu seperti satu rambut hitam di antara sekian banyak rambut putih yang dimiliki oleh sapi jantan tersebut. Nah, jadi sangat sedikit. Maka kita sebagai umat Islam harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pilihan ini. Atas pilihan menjadi umat Islam yang jumlahnya sangat sedikit, dan kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman dan berislam, padahal kita ini siapa? Kita bukan orang-orang paling cerdas di atas muka bumi. Kita bukanlah orang-orang yang paling kaya raya di atas muka bumi. Kita bukan orang-orang yang paling bangsawan dan ningrat di atas muka bumi. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih kita umat Islam untuk bisa mengemban amanat iman dan Islam ini, maka hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mewujudkan syukur ini dalam bentuk amalan hati, kemudian amalan lisan dan amalan anggota tubuh kita yang lain. Sedangkan poin yang kelima adalah hendaknya kita menyadari bahwasanya ibadah kita ini hanya bisa terwujud dengan izin, taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bisa beribadah dan beramal soleh, maka ingatlah bahwasanya itu semuanya dengan takdir dari Allah, pilihan dari Allah, izin dari Allah. Nah, kemudian juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan taufik darinya. Bukan kita yang hebat, bukan kita yang baik,
bukan kita yang semangat dalam beribadah. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang telah membantu kita dari A sampai Z sehingga kita akhirnya bisa menjalankan ibadah tersebut. Dan perasaan seperti ini juga adalah perasaan dan kondisi di mana Allah Subhanahu wa taala mengharapkannya dan akan menerima amalan soleh kita kalau kita memiliki perasaan seperti itu. Perasaan apa? Yaitu perasaan bahwasanya ini semuanya terwujud dengan izin, taufik, takdir, pilihan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak memiliki jasa di situ. Jadi justru ketika kita merasa semuanya dari Allah, kita merasa kita belum ada apa-apanya, ibadah kita masih banyak kurangnya, justru perasaan seperti itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kondisi itu yang membuat ibadah kita akan diterima di sisinya biiznillah taala. Kemudian renungan dan arahan yang keenam adalah bahwasanya orang yang taat di antara umat Islam mendapatkan nikmat yang lebih besar dibandingkan orang-orang yang sudah masuk Islam tapi mereka tidak rajin beribadah. Nah, kalau kita menengok keluar sebentar, meskipun banyak di luar sana orang-orang yang lebih baik dari kita, tapi kadang-kadang kita menengok keluar kita dapati bahwasanya ada orang-orang yang tidak sebaik kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih menemui banyak di antara umat Islam yang muqassir, yang teledor, ya kurang, bahkan termasuk dalam hal-hal yang sifatnya wajib. Di mana banyak dari mereka yang masih tidak mengerjakan sholat, tidak berhaji padahal mampu, tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan padahal tidak punya uzur untuk tidak berpuasa, tidak membayar zakat padahal mereka mampu untuk membayar zakat. Sementara kita walhamdulillah bisa menjaga sholat 5 waktu kita, bahkan banyak di antara pemirsa dan pendengar yang menjaganya dengan berjamaah, melaksanakannya dengan berjamaah. Kemudian juga menyempatkan diri untuk bersedekah meskipun zakat belum wajib. Banyak di antara pendengar dan pemirsa yang jarang sekali meninggalkan puasa Ramadan. Kalau ada waktunya meninggalkan puasa Ramadan itu pun karena uzur. Bahkan itu sudah mereka lakukan dari sejak kecil. Sejak usia belia ketika puasa Ramadan belum wajib atas mereka. Maka melihat perbedaan ini adalah salah satu cara kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita renungkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Anda nikmat yang lebih besar dibandingkan apa yang didapat oleh orang-orang di sekitar Anda. Iya. Mungkin mereka lebih baik dalam urusan dunia, tapi cukuplah bagi Anda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Anda nikmat akhirat yang lebih besar. Karena itu yang lebih penting. Maka kalau kita menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih kita, menggerakkan kita, menjadikan kita lebih peduli dengan akhirat kita dibandingkan dengan sebagian orang. Meskipun di luar sana juga ada banyak orang yang lebih baik dari kita. Tapi dengan kadang-kadang melihat kepada orang yang lebih kurang, maka itu bisa menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lebih banyak dibandingkan syukurnya orang-orang yang kita lihat lebih kurang tadi itu. Mereka juga bersyukur. Tapi kalau kita merasa Allah memberikan kepada kita nikmat yang lebih banyak, maka hendaknya kita lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih banyak beramal soleh dan lebih banyak menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Renungan yang ketujuh yaitu bahwasanya setan adalah musuh setiap hamba Allah. Setan adalah musuh untuk setiap hamba Allah yang beriman dan berislam. Maka hendaknya kita waspada dengan tipu daya setan, karena setan akan terus berusaha membelokkan langkah kita saat ingin menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berusaha membelokkan langkah kaki kita sebelum kita beramal. Dan kalau dia gagal pada pra ibadah ini, maka dia akan menggoda kita di tengah-tengah ibadah.
Dan kalau dia masih gagal juga, maka dia akan mengganggu kita setelah kita selesai ibadah. Bagaimana agar ibadah kita itu kemudian ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diterima. Nah, jadi salah satu renungan yang perlu kita ingat terus sepanjang perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala adalah mewaspadai setan yang terus merongrong dan mengganggu setiap hamba Allah yang ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian waspada dengan jalan-jalan kesesatan dan perangkap-perangkap yang dia siapkan. Baik dari jalan syahwat maupun dari jalan syubhat, kita semuanya harus waspada. Kemudian renungan yang ke-8 adalah bahwasanya amalan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang lestari dan berkesinambungan. Amalan yang terus berlangsung, yang berkesinambungan dan lestari meskipun hanya sedikit, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Ya, sebaik-baik amalan adalah yang paling lestari, yang paling dawam, meskipun jumlah ibadahnya lebih sedikit. Ya, meskipun jumlah harinya lebih sedikit, jumlah rakaatnya lebih sedikit, jumlah yang disedekahkan lebih sedikit, ya, jumlah yang disedekahkan lebih sedikit. Tapi kita melaksanakannya secara kontinu, ya, secara terus-menerus dan tidak putus. Ya. Itu lebih baik daripada kalau kita melaksanakan satu ibadah, ya, satu malam dengan jumlah rakaat yang banyak tapi kemudian putus. Atau puasa dengan hari yang banyak tapi kemudian sekali saja dan tidak lanjut. Atau zakat satu kali dengan harta yang banyak tapi kemudian tidak lanjut. Jadi yang lebih baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalau kita menjalankan ibadah-ibadah tersebut secara kontinu dan berkesinambungan. Kemudian yang ke-9 adalah hendaknya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala terus berusaha untuk menaikkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menaikkan level imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa iman, Islam dan ihsan, maka hendaknya kita berusaha untuk terus naik level dari waktu ke waktu. Dan hal ini bisa terwujud dengan dua kiat. Yang pertama adalah memahami sunnah Nabi Muhammad SAW dan tata cara ibadah yang telah diajarkan oleh beliau. Semakin kita paham, ya, semakin kita menguasai fiqih dan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka kita akan lebih mengetahui pintu-pintu kebaikan yang bisa kita buka dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka terus belajar, terus hadiri kajian, terus telaah, terus bertanya, sehingga kita bisa memahami berbagai ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Kemudian kiat yang kedua adalah mengetahui kondisi kita. Yang pertama adalah fiqhus syariah, memahami syariah. Sedangkan kiat yang kedua adalah memahami diri kita sendiri, karena masing-masing dari kita diberikan kemampuan yang berbeda. Setelah kita memahami sunnah Nabi Muhammad SAW dan berbagai pintu ibadah dan tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka kemudian kita berusaha melatih diri dengan berbagai ibadah itu. Mulai dari yang paling ringan. Kemudian kita bertahap menuju yang level atasnya. Level atasnya lagi. Level atasnya lagi. Sehingga kita bisa beribadah dengan baik dan tidak kaget badan kita. Kita latih pelan-pelan sehingga kita bisa meniru dan mencontoh sebagian ulama atau sebagian salafus saleh yang disebutkan dalam sirah dan biografi mereka bahwasanya mereka itu yazdadu kulla yaumin khaira, selalu bertambah kebaikan setiap harinya. Seperti misalnya Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam, kemudian juga Ahmad bin Hanbal, kemudian juga Amr bin Aun, dan juga salah satu ulama madhab Syafi'i, ya, yang
disebutkan di sini, ya, namanya adalah Abul Husain Al-Mahamidi rahimahullah ta'ala yang wafat pada tahun 407 Hijriah. Ya, ini beberapa orang yang disebutkan dalam sirah mereka bahwasanya mereka selalu bertambah baik setiap harinya. Jadi bukan hanya bertambah kebaikan setiap hari, karena insya Allah masing-masing dari kita selalu bertambah kebaikan setiap hari. Tapi makna dari pujian ini adalah bahwasanya mereka disebutkan selalu bertambah baik setiap harinya. Nah, ini adalah sebuah pujian yang inspiratif untuk kita. Oh, ternyata ada orang-orang yang sedemikian istiqamah, sedemikian konsisten dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka selalu terlihat bertambah baik setiap harinya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, kemudian poin yang ke-10 yang terakhir adalah yang tadi sebagiannya sudah kita bahas, ya, dan sebelumnya di 2 sesi sebelumnya kita sudah membahasnya dengan lebih detail, yaitu bahwasanya kita tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat lemah, kita sangat kerdil, kita tidak bisa apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita senantiasa menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai menggantungkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu manusia, jin, hewan, malaikat, atau makhluk yang lain. Jangan sampai bergantung kepada mereka meskipun hanya sebentar, bahkan kalau hanya sekejap mata. Hendaknya kita senantiasa merasa lemah, merasa kerdil, dan terus menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah terus berikan taufiknya kepada kita dan Allah terus menjaga kita dari kesesatan. Ya, baik, ini adalah 10 poin yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah taala dalam karya beliau Wasaya wa Taujihat fi Fiqhi Ta'abbud li Rabbil Bariyat. Wasiat-wasiat dan arahan seputar fikih beribadah kepada Allah yang merupakan Tuhan semua makhluk. InsyaAllah kita sudah mengambil banyak manfaat dari kitab yang telah beliau tulis ini. Kami berharap kajian dan penjelasan dari kitab ini bisa menambahkan ilmu dan wawasan untuk para pendengar dan pemirsa, kemudian juga menginspirasi mereka untuk beramal soleh, semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus meningkatkan kualitas ibadah dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana Fadilatul Syekh menutup kitab ini dengan doa agar tulisan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga berdoa semoga kajian kita selama beberapa bulan dalam 12 halaqah ini semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diterima di sisinya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Anas Burhanuddin, fidzakallahu ta'ala Ustaz, atas faidah dan juga beberapa poin kesimpulan dari pembahasan 10 wasiat yang disampaikan dalam kitab ini. Dan kita berikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat fillah, pemirsa dan pendengar Radio Roja untuk yang ingin bertanya terkait dengan poin-poin wasiat di dalam kitab Wasaya. Kami berikan kesempatan pertanyaan via telepon di 021 823 6543 dan pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, kita angkat via telepon, silakan. Halo. Baik, terputus. Kami angkat pertanyaan via chat WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustaz, mohon nasihatnya bagaimana menjaga konsistensi dan keistiqomahan dalam beramal. Terkadang kita dapatkan semangat untuk beramal, untuk seperti sholat tahajud atau puasa sunnah begitu sangat kuat. Namun di lain sisi semangat tersebut tidak bisa dijaga secara baik. Mohon arahan dan taujihatnya, jazakallahu khair. Ya, baik,
ada sebuah prinsip dalam akidah Islam yang diajarkan oleh para syekh dan guru-guru kita, yaitu bahwasanya iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Nah, kalau kita berbicara tentang ibadah-ibadah kita sehari-hari, maka kita bisa merasakan bahwasanya kita begitu bersemangat beribadah ketika iman kita sedang naik. Dan kita akan merasa malas, kemudian mengurangi ibadah-ibadah kita saat iman kita sedang turun. Maka kalau kita ingin ibadah kita konsisten, kita ingin terus merasakan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rajin dalam menjalankannya, maka hendaknya kita terus berusaha untuk menambah keimanan kita. Bagaimana cara kita menambah keimanan kita? Ya dengan ibadah itu sendiri. Kemudian juga dengan mengurangi maksiat. Nah, itu adalah kunci dari bertambahnya iman kita. Kalau kita rajin beribadah, ya, maka iman kita akan naik. Kalau kita mengurangi ibadah, apalagi jatuh dalam maksiat, maka iman kita akan turun. Nah, jadi ini seperti saling terkait. Agar kita bisa rajin dalam beribadah dan konsisten, maka kita harus menjaga iman kita naik terus. Nah, sementara agar iman kita terus naik, maka kita harus menjaga ibadah kita. Ini kan terkait, terus, muter terus. Memang seperti itu. Keduanya saling terkait, ya, dan saling mempengaruhi sama lain. Maka kalau kemudian ada pembahasan bahwasanya kadang-kadang kita jatuh, ya, dalam maksiat, maka ketahuilah bahwasanya maksiat ini yang akan berpengaruh kepada semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini bisa kita simpulkan sebagai kuncinya, yaitu bahwasanya kalau kita banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi malas, dan itu akan mengurangi konsistensi kita dalam menjalankan ibadah, terutama amalan-amalan sunnah seperti qiyamul lail, ya, salat duha, puasa sunnah, ya, sedekah sunnah, dan yang semacamnya. Ya, mungkin bersama itu kita masih menjalankan salat yang wajib, kita masih mengerjakan zakat yang wajib, masih mengerjakan haji yang wajib, kita masih berpuasa di bulan Ramadan. Tapi biasanya yang paling mudah menjadi korban dari maksiat kita adalah ibadah-ibadah sunnah. Dan ini saya rasa yang dimaksudkan oleh saudara penanya. Jadi maka kita berusaha untuk menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu yang akan merenggut dan memakan ibadah kita, terutama ibadah sunnah, sebagai korbannya. Itulah korban pertama dari maksiat kita. Maka kita berusaha untuk menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sesekali, karena memang manusia pasti jatuh dalam maksiat. Nah, bagaimana kalau kita jatuh dalam maksiat? Ini butuh fikih juga. Ketika seseorang jatuh dalam maksiat, maka jika orang tersebut bertakwa, maka dia akan segera bangkit. Sedangkan kalau orang tersebut adalah orang yang lemah iman, maka dia akan lama-lama berkubang di situ, berkubang dalam maksiat itu. Ini menunjukkan lemahnya iman. Wa ilallahil mushtaka. Ya Allahul musta'an. Jadi itu yang membedakan antara orang yang bertakwa dengan orang yang lemah iman. Orang yang bertakwa kadang-kadang masih jatuh dalam maksiat. Bahkan bisa jadi kadang-kadang dia jatuh dalam dosa besar. Tapi kemudian dia tidak betah di situ. Dia merasa itu adalah tempat yang tidak nyaman. Dia segera bangkit, dia segera meninggalkan maksiat itu untuk kemudian naik level lagi. Kembali ke dunia aslinya, itu dunia ketaatan bersama orang-orang soleh. Nah, orang-orang yang lemah iman, sebaliknya orang-orang yang lemah ini, sebaliknya orang-orang yang lemah iman inilah yang merasa kerasan dalam maksiat dan terus berkubang di situ. Maka dalam salah satu ayat di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim."
Dan di antara ciri orang yang bertakwa adalah jika mereka itu berbuat fahisyah, ya, berbuat keji atau mendolimi diri mereka, maka mereka segera ingat Allah, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu tidak berarti nggak pernah salah, nggak pernah berdosa. Ya, mereka juga manusia, mereka masih kadang-kadang jatuh dalam maksiat, bahkan dalam dosa besar. Karena kata fahisyah dalam ayat ini artinya adalah dosa-dosa besar. Sementara mendolimi diri mereka itu adalah dosa-dosa kecil. Jadi orang-orang yang bertakwa ini, tanda mereka adalah jika mereka jatuh dalam maksiat, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, maka mereka segera ingat Allah. Kemudian mereka beristighfar kepada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus berada dalam kesalahan itu sementara mereka sudah mengetahui. Nah, ini bedanya. Jadi kita berusaha untuk tidak jatuh dalam maksiat. Ini plan A-nya. Ya. Plan B-nya kalau kadang-kadang jatuh dalam maksiat, maka segera bangkit. Bahkan taubat seseorang dari dosa dan maksiatnya itu bisa meninggikan derajatnya lebih tinggi daripada derajat dia sebelum dia jatuh dalam maksiat. Berarti ada hikmah ya di balik maksiat yang jatuh. Jadi jatuh dalam maksiat ini membutuhkan fikih, bagaimana cara menyikapinya. Umat Islam harus tahu plan A dan plan B ini. Plan A-nya adalah jangan jatuh dalam dosa. Tapi apakah mungkin selalu seperti itu? Tidak mungkin. Pasti kita akan jatuh dalam dosa juga. Nah, kalau jatuh dalam dosa, maka jangan kerasan di situ, jangan betah di situ. Segera tinggalkan, segera bangkit lagi. Nah, ini kiat yang bisa dipraktikkan ya, insya Allah. Dengan begitu maka iman kita akan terus naik, sehingga kita akan terus bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Nah, kemudian dari kitab yang kita kaji ada satu kiat yang sangat relevan dengan pertanyaan ini, yaitu inspirasi dari beberapa orang yang disebutkan mereka itu senantiasa bertambah baik setiap harinya. Bahkan ada yang disebutkan selalu bertambah baik setiap harinya selama 50 tahun. Nah, Ali bin Abdullah bin Ja'far, salah satu muridnya Imam Ahmad, mengatakan, "A'rifu Aba Abdullah mungdu 50 sanah yazdadu khaira." Aku mengenal Abu Abdullah yaitu Ahmad bin Hanbal sejak 50 tahun dan beliau senantiasa bertambah baik setiap harinya. Nah, ini adalah sebuah biografi ya, atau sebuah sirah yang sangat inspiratif untuk kita semuanya, untuk kemudian bisa kita jadikan acuan, kita jadikan teladan, dan berusaha untuk menyamai sangat sulit ya. Tapi paling tidak kita menyerupai ya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, barang siapa yang berusaha menyerupai suatu kaum, maka dia adalah bagian dari mereka. Maka kalau kita kesulitan untuk menyamainya, maka paling tidak kita berusaha untuk meneladani dan mendekati atau menyerupai. InsyaAllah dengan begitu dan terus merasa kurang, ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa konsisten beribadah kepadanya biiznillah taala. Dan jawabannya barakallahu fiik. Demikian yang bertanya, semoga bermanfaat dan menjadi pencerahan. Baik, kita terima kembali pertanyaan selanjutnya sambil menunggu via telepon. Silakan di 0218236543. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Sang Ibu Juju di Sarantan. Silakan pertanyaannya, Ibu. Ya. Silakan langsung pertanyaannya sampaikan. Iya Pak Ustadz, abis yang saling betul sangat poni apa. Iya begini Pak Ustadz, saya tuh sering malam saat malam gitu. Gimana caranya kalau misalnya berdoa atau sesudah itu sudah salam atau sebelum salam gitu doanya Pak Ustadz? Berdoa pada sholat tahajud atau sholat malam ya Bu ya? Sudah salam gitu. Baik, apakah sesudah salam? Baik, insyaallah kita akan simak jawabannya. Nah, jazakillah khair, barakallahu fiik. Nah, silakan Ustaz.
Ya baik, terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Syekh dalam salah satu poin pembahasan kitab, ya ketika ibu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa qiyamul lail, tahajud ya, dan cukup konsisten dengan ibadah itu, maka itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibu harus bersyukur lebih banyak daripada syukurnya orang-orang sana yang tidak diberikan nikmat ini, ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, di antara bentuk syukur adalah terus ya berusaha untuk memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan terus menimba ilmu tentang tata cara ibadah, tata cara salat, termasuk tata cara doa. Ya, seperti yang ditanyakan dalam pertanyaan ini, ya. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam qiyamul lail itu bisa dilaksanakan saat sedang dalam sholat dan bisa juga di luar sholat. Adapun di dalam sholat, maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan, ya, paling tidak ada 2 posisi yang merupakan waktu mustajab. Yaitu yang pertama, ketika orang sedang sujud dalam tahajudnya. Adapun hadis Nabi Muhammad SAW berbicara tentang sujud secara umum, dan tahajud termasuk dalam keumuman hadis ini. Beliau mengatakan, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa akthiru fihi min ad-du'a fa qaminun an yustajaba lakum. Ya, jarak terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat sujud. Maka perbanyaklah doa di situ, karena doa dalam sujud itu lebih dekat dengan pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian posisi yang kedua adalah doa sebelum salam. Jadi setelah kita membaca tasyahud, kemudian sholawat, nah, sebelum salam itu adalah salah satu tempat mustajab juga untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini adalah tempat terbaik untuk berdoa saat kita bangun malam. Ya, kenapa? Karena di samping keutamaan sepertiga malam terakhir itu sendiri yang merupakan waktu mustajab untuk berdoa, maka kita tambahkan lagi ada 2 posisi, yaitu posisi saat sujud dan juga sebelum salam. Nah, setelah itu kalau kita kemudian sudah salam, maka masih boleh juga untuk berdoa. Nah, setelah salam, ya, kita bisa berdoa, barangkali ada doa-doa yang belum dilantunkan saat sujud ataupun sebelum salam, maka Anda bisa membacanya di luar waktu sholat. Dan ini juga mendapatkan keutamaan berdoa di sepertiga malam yang terakhir, di mana disebutkan dalam hadis sahih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir, kemudian mengatakan, siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri. Siapa yang mohon ampunan kepadaku, maka aku akan berikan ampunan. Ya, maka ini juga adalah waktu mustajab. Tapi mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah dalam sholat. Ya, dalam sholat itu lebih baik karena dia menggabungkan beberapa unsur mustajab. Ya, sementara di luar sholat, ya, maka hanya ada satu unsur saja, yaitu unsur waktu sepertiga malam terakhir. Jadi keduanya boleh, tapi yang dalam sholat itu lebih baik daripada yang di luar sholat. Demikian, semoga bisa dipahami dengan baik oleh saudari penanya. Nah, jazakallah khair atas jawabannya yang disampaikan. Demikian ibu yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Masih kita angkat via chat WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimanakah kiat-kiat untuk bisa menerima takdir, terutama takdir yang secara zahir terlihat buruk atau tidak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terutama takdir yang terlihat buruk atau tidak baik di dalam kehidupan kita, dan bagaimanakah menguatkan jiwa untuk tidak mengikuti perkataan dan bisikan syaitan. Jazakallah khair. Ya baik, jadi ada satu prinsip yang dijelaskan oleh para ulama agar kita bisa memahami bab takdir dengan baik. Ya, jadi para ulama menjelaskan bahwasanya bab takdir itu dibangun di atas penerimaan dan penyerahan diri. Jadi
bab takdir ini akan bisa kita pahami dengan baik kalau kita memakai prinsip menerima. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis tentang takdir, ya baik itu tentang maratibu al-qadar, ya tahapan-tahapan takdir, ya berupa penulisan, ya kemudian iradah, ya keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga perwujudan takdir itu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah telah menulis takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum ciptaan langit dan bumi. Ya, ini hendaknya kita bisa terima dengan prinsip taslim, ya, menerima. Ya. Meskipun nanti ketika kita memikirkan takdir ini, kita merenungkannya, ya barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang kritis dan kadang-kadang nakal. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Ya. Jadi jangan sampai kita jatuh dalam pertanyaan-pertanyaan nakal yang kemudian barangkali membuat kita jauh dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Seperti yang terjadi pada orang-orang Qadariyah. Orang-orang Qadariyah itu kritis. Mereka itu mengatakan bahwasanya takdir itu enggak ada. Menurut mereka takdir itu enggak logis. Dan seharusnya, kata mereka, segala sesuatu itu baru ditakdirkan ketika Allah menciptakannya. Nah, ini adalah akidahnya orang-orang Qadariyah yang dulu pertama kali muncul di kota Basrah di Irak. Tokohnya namanya Ma'bad al-Juhani. Ini yang pertama kali memunculkan pemikiran Qadariyah ini. Jadi mereka mengatakan takdir itu enggak ada, takdir itu enggak logis, dan seharusnya segala sesuatu itu baru Allah takdirkan ketika terjadi. Nah, kalau kita umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya kalau kita bisa ngaji sore ini ya melalui radio Roja dan Roja TV, maka kejadiannya hari ini tapi takdirnya sudah 50.000 tahun sebelum ciptaan langit dan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini itu. Nah, menurut orang Qadariyah, kalau kita ngaji di Roja TV atau di radio Roja sore hari ini, maka takdirnya baru hari ini Allah takdirkan. Nah, jadi ini berawal dari apa? Dari tidak menerima, ya, tidak mendasari bab takdir ini dengan terima dulu. Maka akhirnya muncullah pertanyaan-pertanyaan kritis, ya, ide-ide kritis yang kadang-kadang nakal. Dan akhirnya membuat seseorang jatuh dalam kesalahan fatal seperti Qadariyah ini. Nah, kalau kita ingin selamat dalam bab ini, maka hendaknya kita mengikuti penjelasan para ulama dan prinsip Ahlus Sunnah bahwasanya bab ini dibangun di atas penerimaan, ya. Taslim, kita terima dulu. Selagi hadisnya sahih, kita terima. Makanya para sahabat juga sempat bertanya. Misalnya mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kalau setiap dari kita ini sudah ditentukan surga dan nerakanya, terus ngapain kita beramal? Nah, ini kan sebuah pertanyaan yang kritis juga. Tapi alhamdulillah mereka tidak melampaui batas dan mereka bertanyanya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Nabi mengarahkan kepada mereka bahwasanya prinsipnya adalah diterima. Maka jawaban beliau ketika ditanya dengan pertanyaan kritis ini adalah apa? Beliau mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramal saja kalian. Karena setiap orang dari kalian akan Allah mudahkan. Setiap orang dari kalian akan dimudahkan untuk apa yang ditakdirkan untuknya. Artinya kalau dia adalah penduduk surga, kalau takdir dia adalah surga, maka Allah akan mudahkan dia untuk beramal dengan amalan-amalan surga. Dan kalau takdir dia adalah masuk neraka, maka Allah akan mudahkan dia untuk melakukan amalan-amalan ahli neraka. Pertanyaannya, apakah kita tahu kita akan masuk surga atau masuk neraka? Kita enggak tahu. Jadi sudah beramal saja. Allah akan mudahkan kita untuk takdir kita. Nah, kalau kita melihat dalam keseharian kita,
Allah mudahkan kita untuk beriman, berislam, mengerjakan ibadah A, B, C, D, E, F, G, H. Maka kita berharap semoga takdir kita adalah surga. Nah, jadi ini prinsip yang pertama kali harus kita camkan dulu, yaitu menerima. Ya, kemudian juga Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, rukun iman yang keenam adalah mengimani takdir, mengimani qadar, baik yang baik maupun yang buruk. Jadi kita harus mengimani itu semuanya. Nah, kemudian sabar, ya, sabar dengan takdir yang buruk, berupa sakit, berupa kehilangan keluarga yang kita cintai, berupa kegagalan mendapatkan pekerjaan yang kita incar, kegagalan untuk mendapatkan tempat kuliah yang kita minati, dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah takdir buruk yang diberikan untuk kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus sabar dalam menghadapinya. Bagaimana caranya? Bagaimana kiatnya agar bisa menerima? Yang pertama adalah bahwasanya memang semua manusia pasti akan mendapatkan yang baik dan kadang-kadang buruk. Nggak ada manusia di dunia yang semua takdirnya baik, nggak ada. Ya, bahkan Nabi Muhammad SAW kita lihat, ya, misalnya beliau ini anaknya semuanya wafat sebelum beliau, kecuali hanya Fatimah saja. Semua putra putri beliau meninggal sebelum beliau. Ini tentunya adalah satu hal yang sangat berat bagi seorang ayah, dan ini juga adalah takdir buruk untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi orang semulia beliau pun juga tidak lepas dari kesulitan-kesulitan dan takdir buruk ini. Maka salah satu kiat kita untuk bisa menerimanya adalah bahwa kita nggak bisa memilih untuk takdirnya baik terus. Jadi pasti ada takdir buruk yang mengenai kita. Jadi ya sudah, kalau itu adalah sebuah keharusan, kenapa kita harus bersedih? Kemudian yang kedua, memahami bahwasanya dalam takdir buruk ini ada hikmah, ada ujian di situ. Di mana kalau kita bisa menghadapinya dengan baik, maka kita justru malah naik kelas. Kalau kita bisa menghadapinya dengan sabar, maka justru itu berubah menjadi pahala untuk kita. Maka ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan ini adalah nasihat emas, nasihat yang sangat indah dari beliau. Yang beliau mengatakan, wa innal mu'min amruhu kulluhu lahu khair, amruhu kulluhu lahu khair, wa la yakunu dhalika illa li mu'min. Wahai seorang mukmin itu, ya, urusannya selalu menjadi baik untuk dia. Nah, salah satu ciri orang yang beriman adalah segala sesuatu yang dihadapinya menjadi kebaikan untuknya. Kemudian beliau jabarkan, fa in asabathu as-sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan kebaikan, maka dia bersyukur, maka kebaikan itu membawa kebaikan yang lain. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Dan sebaliknya, kalau dia mendapatkan keburukan, maka dia bersabar, maka keburukan itu menjadi kebaikan untuknya. Ketika dia mendapatkan takdir buruk, musibah, apa yang dilakukan? Dia bersabar. Maka akhirnya dia bisa mengubah yang negatif menjadi positif. Jadi seorang mukmin itu kalau dapat negatif, dia ubah jadi positif. Kalau dia dapat positif, dia pertahankan tetap jadi positif. Ini prinsipnya. Jadi kalau dia mendapatkan kebaikan, nikmat, nah dia bersyukur, maka akhirnya jadi kebaikan. Ini plus. Ya, positif, maka hasilnya positif. Sebaliknya, kalau dia mendapatkan keburukan, mendapatkan musibah, mendapatkan ujian yang berat, ini adalah negatif. Tapi kemudian dia mengubahnya menjadi positif. Fa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Dia mengubah keburukan itu menjadi kebaikan. Bagaimana caranya? Dengan sabar. Nah, jadi kita meyakini ada hikmah di balik semua takdir buruk yang menimpa kita. Maka hadapi dengan sabar, insya Allah yang buruk itu akan berubah menjadi baik.
yang negatif ini akan berubah menjadi positif. Ya. Baik, insya Allah itu adalah kiat yang bisa kita terapkan agar bisa menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Nah, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya, dan barakallahu fik. Satu pertanyaan terakhir kami angkat via telepon di 0218236543. Nah, silakan. Halo. Silakan, sudah masuk? Ya, silakan. Halo. Baik. Anam, tanpa kita terputus, kami angkat pertanyaan selanjutnya via chat WhatsApp, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemirsa kita, bagaimana cara menggugah hati untuk bisa bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa ada dalam bimbingan dalam salat, dan di mana dalam salat selalu tidak khusyuk, Ustaz, dalam menjalankan ibadah tersebut. Mohon nasihatnya, jazakallahu khair. Ya, baik, untuk bisa menggugah hati ya, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa meningkatkan kualitas. Jadi tidak hanya terus beribadah tapi juga kualitas ibadah kita naik terus. Di antara kiatnya adalah dengan mereview kembali ya 10 poin yang telah disampaikan oleh Fadilatul Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili ya dalam kitab Wasaya wa Taujihat fi Fiqh Ta'abud Rabbil Bariyat yang baru kita selesaikan pembahasannya. Ya, salah satunya adalah mengingat berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salah satunya adalah nikmat iman dan Islam. Juga nikmat dipilih untuk bisa lebih rajin ibadah daripada banyak orang di luar sana. Ya, ini semuanya menuntut dari kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan syukur yang lebih banyak daripada syukurnya orang-orang di luar sana. Insyaallah kalau kita pakai satu prinsip saja, berterima kasih kepada Allah dan bersyukur kepadanya, maka kita akan terus tergugah. Nikmat Allah ini sangat banyak, kita renungkan ya. Sering-sering direnungkan, maka insyaallah kita akan lebih banyak bersyukur. Ya, kemudian tadi tentang khusyuk ya. Ada beberapa hal yang dijelaskan oleh para ulama agar kita bisa mendapatkan khusyuk. Yang pertama adalah memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, di antaranya dengan membaca doa yang banyak diulang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami, tolonglah aku untuk bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan bisa beribadah dengan baik kepadamu. Ya, ini banyak sekali diulang-ulang oleh Nabi Muhammad SAW. Maka hendaknya kita juga sering-sering membacanya sebelum salam. InsyaAllah dengan begitu akan menjadi sebab kita bisa lebih khusyuk, karena kita menyebutkan di situ permintaan untuk bisa beribadah dengan baik. Dan khusyuk itu adalah salah satu bentuk beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara kiat yang bisa kita lakukan ya, adalah memahami bacaan salat. Ya, memahami bacaan salat. Ya, kita bisa ambilkan contoh misalnya bahwasanya semua zikir yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW itu kalau kita bisa pahami dengan baik, kemudian kita hayati, maka kita akan bisa lebih khusyuk. Berbeda dengan kalau kita hafal tapi kita nggak paham. Ini susah untuk bisa mewujudkan khusyuk di situ. Maka baca lagi ya kitab-kitab tentang makna bacaan salat untuk kemudian kita bisa hadirkan, karena ibadah yang terbaik adalah ibadah di mana kita menggabungkan antara gerakan anggota tubuh, gerakan badan, kemudian di saat yang sama mulut kita qomat kamit dan hati kita meresapi dan khusyuk. Jadi saat kita sujud misalnya, badan kita posisi sujud, mulut kita qomat kamit mengucapkan subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Tapi tidak hanya mulut qomat kamit, hati kita juga hadir di situ. Kita sedang
mensucikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Itu kita hadirkan perasaan seperti itu. Kemudian satu hal yang menarik adalah bahwasanya dalam sholat kita satu hari, ya, yang wajib saja itu kita bisa mengucapkan Allahu Akbar itu hampir 100 kali, lebih dari 90 kali dalam satu hari untuk sholat yang wajib saja. Nah, kalau kita memahami Allahu Akbar itu artinya apa, kita akan bisa lebih khusyuk, karena Allahu Akbar itu artinya adalah Allah Maha Besar dalam kedudukannya, ya, dalam dalam fisiknya juga, ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Allah Maha Besar dalam asma sifatnya, dalam segalanya. Termasuk maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada semua urusan yang kadang-kadang masih mengganggu kita dalam sholat. Baik itu urusan pekerjaan, urusan sawah, urusan kantor, urusan pasar, ya, urusan medsos kita yang kadang-kadang masih mengganggu kita dalam sholat dan mengganggu khusyuan kita. Saat kita ucapkan Allahu Akbar di takbiratul ihram, ingat bahwasanya Allah lebih besar dari semua urusan ini. Maka untuk sementara kita tepis, kita singkirkan dulu, kita khusyuk dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernah dicoba Ustaz, tapi kadang-kadang masih terganggu lagi. Oke, kalau nanti terganggu lagi saat baca Al-Fatihah, enggak khusyuk, nanti pas ruku kita akan mengucapkan apa lagi? Allahu Akbar. Ingat lagi, Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar, Allah lebih besar dari semua urusan ini. Maka saat ruku kita khusyuk lagi, ya, misalnya terus setan masih masuk lagi, menggoda lagi. Saat kita mau sujud, kita bangun dari sujud, kita bangun ke rakaat yang kedua, itu semuanya selalu kita mengucapkan Allahu Akbar. Ingat artinya adalah Allah lebih besar dari semua urusan ini. Maka ada hikmah di balik pengulangan Allahu Akbar yang sampai lebih dari 90 kali dalam satu hari untuk sholat yang wajib saja. Pernahkah kita bertanya kenapa Allahu Akbar yang paling banyak kita ucapkan? Karena salah satu hikmahnya adalah untuk kembali khusyuk. Nah, jadi ini adalah beberapa kiat yang bisa Anda amalkan, yang bisa Anda praktikkan, sehingga Anda bisa lebih khusyuk dalam salat Anda. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada Anda. Waffaqakallah wa barakallahu fiik. Nah, jazakallahu khair atas penjelasan, nasihat dan doa yang disampaikan. Barakallahu fiik. Demikian penanya, semoga bermanfaat dan Allah mudahkan semuanya. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir Ustaz di kesempatan sore hari ini sebagai kesimpulan kajian kita dan ikhtitam. Silakan Ustaz. Ya, alhamdulillah, dalam 12 halaqah ya kita sudah menyelesaikan pembahasan kitab Wasaya wa Tawjihat fi Fiqh Ta'abbud li Rabbil Bariyat yang berisi 10 poin yang sudah kita review kembali dari awal sampai akhir, ya. Kita pernah sampaikan di awal bahwasanya tugas utama kita sebagai manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap konsep, teori, ya, tazkir, pembahasan yang terkait dengan ibadah, maka itu adalah pembahasan konsep dan teori yang sangat penting. Maka setelah kita mempelajari 10 wasiat, juga 10 arahan seputar fikih ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bisa memahaminya dengan baik untuk kemudian mengamalkan kiat-kiat ini dalam rangka memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka menyempurnakan ubudiyah dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak bisa lepas, ya. Kita tidak bisa lepas dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hubungan dari bawah ke atas yang paling mutlak, yaitu hubungan antara seorang makhluk dengan Khaliqnya dan seorang hamba dengan Tuhannya. Maka kita jangan lupa bahwasanya kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang punya kewajiban untuk menyempurnakan ubudiyah dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan mengamalkan wasiat-wasiat dan arahan yang telah disebutkan oleh Fadilatul Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili
dalam kitab yang baru saja kita khatamkan dan selesaikan. Walhamdulillah. Nah, Ustaz, jazakallah khair kami sampaikan kepada Ustaz Anas Burhanuddin hafizakallahu taala atas faidah ilmu yang bermanfaat. Kesimpulan yang beliau sampaikan menutup kajian kita di kesempatan sore hari ini di dalam pembahasan wasaya wa taujihat fi fiqh ta'bud li rabbil bariyat. 12 pertemuan atau 12 halaqah dan 10 nasihat atau wasiat yang disampaikan di dalam risalah ini telah beliau sampaikan, dan juga beberapa syarah penjelasan dan juga beberapa pertanyaan yang sudah dijawab. Semoga bermanfaat dan memberikan panduan dan bimbingan bagi kehidupan kita. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Kami ucapkan jazakumullah khairan dan mohon maaf ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada. Kita akan bertemu kembali dengan Ustaz Anas dalam pembahasan dan kajian yang lain insyaallah di kesempatan 2 pekan yang akan datang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf dan kita tutup kajian dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran TV Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM,